Halo teman-teman, kali ini kita akan lanjut ke part berikutnya ya. Silahkan teman-teman simak. Kita lanjut ke tipe data majemuk berikutnya, yaitu set. Set adalah tipe data di Python yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai yang bersifat tidak berurutan dan tidak memiliki nilai indeks. Set juga tidak dapat memiliki data yang duplikat. Penggunaan tipe data set ditandai dengan menggunakan kurung kurawal. Kita lihat contoh penggunaannya. Di sini ada variabel set1 yang berisi set atau himpunan angka yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada variabel set2 yang berisi himpunan angka 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti tipe data majemuk lainnya, pada set juga ada operator. Di sini kita membahas 3 dulu, yaitu add, update, remove. Add di sini berfungsi untuk menambah elemen baru ke dalam set. Caranya adalah set 1, yaitu yang berisi set angka 1, 2, 3, 4, 5, kita ingin menambahkan angka 6. Caranya adalah set 1, titik add, dalam kurung 6. Jika dicetak, hasilnya jadi set atau himpunan angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ada operator update. Fungsinya adalah untuk memperbarui set dengan menambahkan elemen dari set lain. Semisal, kita ingin mengubah set 1 dengan cara menggabungkan set 1 dengan set 2. Caranya adalah set 1 titik update dalam kurung set 2. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jika teman-teman perhatikan, untuk set 1 tadi kan diawali dengan dari angka 1 sampai dengan 5. Sedangkan set 2 diawali dari angka 4 sampai dengan 8. Nah, di sini terdapat data yang double ya, atau data yang duplikat, yaitu angka 4 dan angka 5. Akan tetapi sesuai pada pengertian set, nah di dalam set ini tidak boleh ada duplikat. Maka dari itu yang tercetak hanyalah satu angka saja. Lalu ada operator berikutnya, yaitu remove. Sesuai namanya remove, berfungsi untuk menghapus elemen tertentu di dalam set. Semisal, kita ingin menghapus nilai 3 atau angka 3 dari set 1. Caranya adalah set 1 titik remove dalam kurung 3. Dan jika dicetak, hasilnya untuk set 1 adalah 1, 2, 4, 5. Kita lanjut ke operator berikutnya, yaitu ada intersection dan difference. Nah, intersection berfungsi untuk mengembalikan nilai yang ada dari elemen set asal. Kita langsung ke contohnya. Kita ingin mengetahui pada set 1 angka berapa saja yang memiliki angka yang sama dengan set 2. Nah, caranya kita menyimpan balikan dari intersection ini ke dalam variabel baru, yaitu variabel inter. Yaitu inter sama dengan set 1 titik intersection dalam kurung set 2. Jika dicetak, hasilnya adalah intersection sama dengan 4, 5. Karena angka 4 dan 5 terdapat di set 1 dan di set 2. Lalu operator difference berfungsi untuk mengembalikan nilai elemen yang berbeda dengan set lainnya. Di sini kita ingin melihat perbedaan set 1 dengan set 2. Jika dibandingkan, set 1 dan set 2 yang berbeda adalah di angka 1, 2, 3. Karena angka 1, 2, 3 tidak ada di set 2. Nah, caranya kita membuat variabel baru sebagai tempat untuk menampung nilai kembalian dari difference ini. Yaitu kita buat variabel diff sama dengan set 1 titik difference dalam kurung set 2.
Jika dicetak, hasilnya adalah different sama dengan 1, 2, 3. Nah, ini ada beberapa operator set lainnya yang dapat digunakan, yaitu union, yang berfungsi untuk menggabungkan elemen-elemen dari dua set tanpa duplikat. Lalu ada operator clear, yang berguna untuk menghapus semua elemen di dalam set. Lalu ada operator pop, yang berfungsi untuk menghapus dan mengembalikan elemen acak dari set. Lalu ada operator copy, yaitu mengembalikan duplikasi dari set yang diduplikat. Kita lanjut ke tipe data yang terakhir, yaitu ada dictionary. Nah, tipe data yang digunakan untuk menyimpan pasangan kunci nilai. Nah, dalam dictionary, setiap kunci atau key memiliki nilai atau value yang saling terkait. Kita lihat contoh penggunaannya, teman-teman. Di sini saya ingin membuat data list terlebih dahulu yang berisi nama-nama, yaitu Ucup, Otong, dan Dadang. Lalu membuat data dictionary dengan kunci CP yang nilainya adalah Ucup, DG untuk Otong, DG untuk Dadang, dan NMBR untuk nilai 100, serta kunci list untuk nilai data list yang sudah saya buat. Nah, cara untuk mengakses nilainya, kita tinggal memanggil data dictionary-nya, kurung siku, petik 1, dan kita masukkan key atau kuncinya. Jika dicetak, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti tipe data majemuk lainnya, dictionary juga terdapat operator. Kita akan bahas satu-satu. Di sini saya memiliki data dictionary yang berisi kunci cup untuk ucup serucup, lalu ada tong untuk otong serotong, dan dang untuk dadang suradang. Oke, di sini ada operator len. Operator len ini sama seperti operator sebelum-sebelumnya yang berfungsi untuk mengetahui panjang dari suatu dictionary. Caranya adalah kita langsung tuliskan saja len dalam kurung data underscore data dictionary-nya. Maka jika dicetak, panjang data dictionary yang kita buat ini adalah 3. Karena terdapat 3 pasangan di dalam dictionary-nya. Nah, selain itu, kita juga dapat mengecek apakah suatu key ini sudah ada pada dictionary tertentu. Misal, kita ingin mengecek kunci atau key yang bernama cup. Caranya kita buat seperti di contoh ya teman-teman. Lalu untuk pengecekannya kita buat cek underscore key sama dengan key, yaitu bernilai cup di dalam atau in data underscore dictionary. Nah, untuk nilai balikannya adalah nilai boolean ya teman-teman. Jadi antara true atau false. Nah, jika dicetak, hasilnya adalah key untuk cup bernilai true, karena kunci untuk cup ternyata tersedia di dalam dictionary. Kita lanjut, operator berikutnya, yaitu get. Get ini berguna untuk mengakses value sesuai dengan key-nya. Nah, selain menggunakan get, kita dapat menggunakan cara yang biasa ya teman-teman, yaitu dengan cara data dictionary-nya, kurung siku, kita masukkan key-nya atau kuncinya. Di sini saya ingin mengakses kunci untuk nama cup. Dan ketika di print, hasilnya adalah ucup surucup. Nah, jika kita menggunakan get, caranya adalah data underscore dictionary titik get dalam kurung petik 2, kita masukkan key-nya, yaitu cup. Hasilnya sama saja, yaitu ucup serucup. Nah, di dalam fungsi get ini atau operator get, kita dapat menambahkan parameter yang di sini berfungsi untuk menampilkan error message
jika semisal key atau kunci yang kita cari ternyata tidak ada di dalam dictionary. Seperti contoh, kita ingin memasukkan kunci atau key dengan nama keys. Nah, dengan error message-nya adalah jika data keys tidak atau data kunci keys tidak ada, maka message-nya adalah key tidak ditemukan. Kita lanjut ke operator update. Sesuai namanya, yaitu berguna untuk mengupdate data dictionary sesuai dengan key-nya. Seperti get, update juga memiliki cara yang biasa, yaitu data underscore dictionary, kurung siku kita akses key-nya, yaitu cup. Nah, di sini untuk key atau kunci cup kita ingin merubahnya menjadi ucup si ganteng. Dan ketika dicetak, untuk key atau kunci cup yang awalnya adalah ucup surucup akan berubah menjadi ucup si ganteng. Nah, lalu bagaimana jika kita menggunakan operator update? Caranya yaitu data underscore dictionary titik update tanda kurung kurawal, kita masukkan key-nya, yaitu yang ingin kita update adalah cup titik 2, nilainya dirubah menjadi apa. Kita ingin merubahnya, kita kembalikan menjadi ucup surucup. Dan ketika dicetak, untuk data key atau dengan kunci cup akan berubah menjadi ucup surucup. Selanjutnya, yaitu ada operator del. Operator del atau delete berguna untuk menghapus value sesuai dengan key-nya. Caranya cukup simpel, kita tinggal menuliskan del, lalu data underscore dictionary, lalu kita akses kuncinya atau key-nya dengan cara kurung siku, ketik 2, kita masukkan cup. Dan ketika data dictionary-nya kita cetak, maka yang tersisa datanya adalah tong untuk otong surotong dan dang untuk dadang suradang. Kita lanjut ke operator berikutnya, yaitu operator copy. Sesuai namanya, yaitu berguna untuk menduplikat dictionary. Nah, di sini kita buat dictionary baru ya teman-teman dengan nama teman underscore teman. Untuk isinya adalah cup untuk ucup surucup dan tong untuk otong surotong. Nah, sebenarnya untuk copy atau duplikat kita bisa saja menggunakan tanda sama dengan. Tetapi jika kita pakai cara sama dengan, maka kedua dictionary jika kita ubah salah satunya akan ikut berubah semuanya. Oke, kita lihat contoh yang kiri ini ya teman-teman. Kita buat variabel baru yaitu dengan nama friends. Kita buat friends ini yaitu duplikat dictionary dari dictionary teman underscore teman. Caranya adalah friends sama dengan teman underscore teman titik copy kurung buka kurung tutup. Dan jika di print hasilnya sama ya untuk teman-teman dan friends. Nah, sekarang kita cek apakah fungsi copy-nya ini berjalan apa tidak. Kita ingin ubah untuk dictionary yang lama yaitu dengan variabel teman underscore teman. Kita ingin mengubah key atau kunci cup ini, kita ubah menjadi ucup si ganteng. Nah, ketika kita ubah dan kita cetak, ternyata benar ya teman-teman. Yang berubah hanyalah variabel teman-teman. Sementara variabel friends tetap ucup surucup. Lanjut ke operator berikutnya, yaitu ada keys, items, dan from key. Kita buat data dictionary baru ya teman-teman, yaitu dictionary, yaitu nama untuk Dadang, umur untuk nilai 20, dan kota untuk Jakarta. Kita jalankan operator keys. Nah, fungsinya untuk mendapatkan daftar key yang berada dalam suatu dictionary. Nah, di sini kita buat variabel baru, yaitu key underscore list. Sama dengan dictionary-nya titik keys. Dan ketika dicetak, untuk dictionary key-nya
isinya adalah nama, umur, kota. Lalu ada operator items. Nah, ini berfungsi untuk mendapatkan balikan tuple atau tipe data tuple berisi pasangan key dan value-nya. Caranya adalah kita buat variabel baru yaitu items underscore list sama dengan dictionary titik items kurung buka kurung tutup. Dan ketika di print hasilnya seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu ada operator berikutnya yaitu from keys yang berfungsi untuk membuat dictionary baru dengan key dan value default yang sudah ditentukan. Semisal pada uji kasus ini, kita memiliki data keys yang disimpan dalam variabel key yaitu untuk nama, umur, kota. Sementara value atau nilainya kita set menjadi unknown. Nah, dari keys dan value yang sudah ditentukan ini, kita ingin membuat dictionary yang baru. Nah, caranya kita buat variabel baru yaitu new underscore dictionary sama dengan dictionary titik from keys dalam kurung. Nah, untuk yang sisi kiri atau keys itu merupakan kunci yang sudah kita set, koma, def value atau default value merupakan nilai yang sudah kita tetapkan yaitu unknown. Dan ketika dicetak untuk data new dictionary-nya yaitu nama, isinya adalah unknown, umur unknown juga, dan kota juga unknown. Nah, di sini ada operator dictionary lainnya yang bisa teman-teman gunakan atau manfaatkan. Seperti operator pop. Ya, fungsinya untuk memindahkan value sesuai key ke variabel baru. Lalu ada pop item, yaitu memindahkan value akhir dictionary ke variabel baru. Lalu ada operator clear, yaitu menghapus semua elemen dalam dictionary. Lalu ada operator values yang berfungsi untuk mendapatkan daftar value dalam dictionary. Lalu ada set default yang berfungsi untuk mendapatkan value dari key atau kunci tertentu atau menambahkan key value baru jika tidak ditemukan. Oke, setelah kita membahas operator pada dictionary, di dalam dictionary ternyata terdapat nested dictionary atau dictionary bersarang. Seperti pada list, dictionary juga memiliki nested dictionary. Penggunaannya diperuntukkan jika sudah memiliki susunan data yang tersusun dan terorganisir dengan baik. Contohnya, di sini kita ingin membuat database atau basis data sederhana yang berisi key atau kunci, NIM atau NPM, nama, SKS, dan juga beasiswa. Nah, beasiswanya ini antara 0 atau 1. Dengan 0 adalah false atau tidak ada beasiswa, dan 1 adalah true jika memiliki beasiswa. Kita lihat ke gambar paling kiri. Kita membuat dictionary masing-masing untuk 3 mahasiswa. Untuk mahasiswa 1 dengan nama ucup-surucup, NIM seperti itu, SKS lulus 130 dan beasiswanya false. Diikuti dengan membuat dictionary mahasiswa 2 dan mahasiswa 3. Nah, lalu kita buat dictionary baru yang untuk dictionary bersarang. Ini kita buat data underscore mahasiswa yang berisi adalah kuncinya adalah MAH001 untuk data mahasiswa 1, MAH002 untuk mahasiswa 2, dan MAH003 untuk mahasiswa 3. Nah, untuk pencetakannya atau ngeprintnya kita menggunakan teknik for ya teman-teman, karena kita tidak ingin menuliskan kode yang sama berulang kali. Caranya bisa ikuti teman-teman ya, bisa teman-teman ikuti ya.
saya akan membahas untuk perulangannya. Nah, di sini kita menggunakan for mahasiswa in data mahasiswa. Data mahasiswa ini menggunakan dictionary yang berisi kumpulan dictionary juga yang sudah kita buat tadi. Nah, cara mencetaknya, kita membuat variabel key untuk menampung kunci, lalu ada variabel nama untuk menampung nama dengan cara mengakses data underscore mahasiswa, kurung siku sesuai key-nya, sesuai kuncinya, kurung siku lagi kita mengakses data nama. Begitu juga dengan NIM, SKS, serta beasiswa. Nah, ketika dicetak atau program dijalankan, hasilnya seperti contoh yang di paling bawah ini ya teman-teman. Oke, konklusi atau kesimpulannya. List adalah kumpulan data yang tersusun dan dapat diubah, memungkinkan data ada duplikat. Tuple adalah kumpulan data yang tersusun dan tidak dapat diubah, juga memungkinkan data duplikat. Lalu ada set, yaitu adalah kumpulan data yang tidak berurutan dan tidak terindeks, dan tidak ada data duplikat. Lalu ada dictionary, yaitu adalah kumpulan data yang tersusun dan dapat diubah, tidak ada data duplikat. Nah, sampai di sini dulu ya video materinya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Dan jangan lupa dicoba ya teman-teman codingannya agar kita bisa belajar terus. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa.